Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3211. Cynthia Zimmer merasa sedih setelah melihat ibunya sendiri dengan putus asa mencoba menjebak Harvey York. Ia sangat menyadari bahwa kesaksian Lillian Yates adalah yang paling penting dari ketiganya. Kecurigaan terhadap Harvey hanya bisa dihilangkan jika Lillian mencabut ucapannya di pagi hari. Mandy Zimmer mengernyit. Ia juga yakin bahwa Harvey tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun ia juga tahu bagaimana sifat ibunya. Tidak ada gunanya mencoba meyakinkan dia pada titik ini. Melihat dari sikap Lillian, Harvey tidak akan memiliki kesempatan untuk membersihkan namanya jika ia memaksakan diri dan menjadi saksi kebobrokannya. Ia akan selamanya mengingat bagaimana Harvey menusuknya di perut saat di Hong Kong. Keinginan Lillian untuk menjadi ibu mertua dari keluarga kelas atas juga mendorongnya melakukan semua ini. Saat Mandy sedang mencari cara untuk meyakinkan ibunya, beberapa mobil Rolls-Royce Phantom tiba-tiba muncul dan berhenti di depan kantor polisi. Seorang pria tampan berjas putih keluar dari mobil tersebut. Seorang wanita berkacamata emas dan mengenakan gaun indah memayungi pria itu saat mereka berjalan menuju kantor polisi. Pria itu tidak lain adalah Joseph Bauer sendiri. Sedangkan wanita itu adalah Ruby Murray. Mandy, apa kamu baik-baik saja? Aku mendengar bahwa kamu baru saja keluar dari penjara setelah dituduh secara tidak adil. Semua ini salahku. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan baik karena masalah keluargaku. Maaf telah membuatmu dan ibumu menderita karena ini. Jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk memberimu pernyataan yang adil. Seseorang pasti akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Ganti rugi atas penderitaan mentalmu juga akan ditanggung. Joseph berjalan mendekat dengan senyum tipis sebelum menunjukkan ekspresi kesal, seolah marah karena tidak bisa menjaga Lillian dan Mandy dengan baik. Lillian yang sebelumnya diliputi amarah menunjukkan senyum hangat saat melihat wajah Joseph dan segera berjalan ke arahnya. Oh, Tuan Muda. Ada angin apa Anda datang kemari? Saya mengerti Anda pasti sangat sibuk. Ini bukan masalah besar. Saya yakin Anda sudah banyak membantu kami beberapa hari terakhir ini. Kami tidak terlalu menderita karena Anda. Kami pasti akan mengingat ini. Beberapa orang luar berpikir mereka bisa menyelamatkan orang hanya karena mereka sedikit kuat. Sungguh lelucon yang konyol. Joseph membeku. Ia tidak menyangka Lillian akan berkata seperti itu. Kamu benar-benar orang yang berhati besar, Bibi. Aku senang kamu mengerti. Kata Joseph sambil memaksakan senyum. Ia kemudian mengarahkan pandangannya kepada Cynthia. Aku juga tahu apa yang terjadi padamu. Jangan khawatir. Aku akan memberikan pelajaran pada semua orang bodoh itu. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang akan berani mengganggumu saat kamu berada di Film City. Joseph kemudian menyipitkan mata saat berjalan ke arah Mandy sebelum menghela napas. Selain itu, aku juga sudah mendengar tentang mantan suamimu. Aku sekarang tahu seluruh ceritanya. Ini semua kesalahanku. Jordan Bowie adalah salah satu anak buahku, tapi dia tetap saja datang mencarimu, dan untuk menebus kesalahan itu, Harvey membuat kesalahan besar. His. Bab 3212. Apa pendapat Anda, Tuan Muda? Itu bukan urusanmu. Lillian Yates langsung memotong pembicaraan Mandy Zimmer. Bajingan itu, Harvey York, memang terlahir dengan kekerasan. Hanya dia yang bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Dia memang pantas mendapatkannya. Dialah yang membunuh semua orang itu. Dia harus membayar perbuatannya. Cukup, Ibu. Diamlah. Mandy tidak bisa menahan diri untuk memarahi ibunya sebelum ia menatap Joseph Bauer. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda, Tuan Muda. Saya juga tidak ingin berdebat siapa yang salah. Tolong, jangan ikut campur lagi. Joseph mengeluarkan cerutu panjang dan tipis, lalu meletakkannya di mulutnya sambil tersenyum tipis. Apa maksudmu, Mandy?
Jordan Bowie adalah bawahanku bagaimanapun juga. Jika terjadi sesuatu seperti ini, aku harus bertanggung jawab. Aku sudah memikirkan situasi ini ketika datang ke sini. Aku ingin menyelesaikan sejarah keluarga Bowie sekarang juga. Tetapi, hidup harus terus berjalan. Aku tahu kamu masih memiliki perasaan terhadap mantan suamimu dan merasa bersalah atas semua yang terjadi. Kamu tidak ingin dia mendekam di penjara selama sisa hidupnya kan? Itulah sebabnya. Saat aku datang ke sini, aku sudah membereskan semua saksi. Termasuk inspekturnya. Tidak akan ada lagi yang mencoba mengurung Harvey. Rekaman itu juga akan lenyap tanpa jejak. Adapun keluarga Bowie, merekalah yang memancing para gangster dari luar negeri dan terbunuh karena itu. Aku akan mengeluarkan surat perintah pencarian untuk para gangster tersebut. Tinggal menunggu Bibi Lilian memberikan kesaksiannya. Jika beliau mengatakan bahwa dia hanya asal bicara dan memang sempat berbicara dengan Harvey, semuanya akan terselesaikan. Dengan begitu, Harvey akan memiliki alibi yang kuat untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Harvey tidak perlu lagi berada di balik jeruji. Meskipun orang-orang akan membencinya, hukum tidak bisa menyentuhnya. Kemudian, Joseph menampilkan ekspresi lembut sambil menatap Mandy. Kamu bisa memberikan pernyataan yang adil untuknya. Kamu bisa berpisah dengannya tanpa rasa bersalah. Kamu bahkan bisa memulai dari awal lagi. Apa? Lilian dan Cynthia terkejut mendengar kata-kata tenang dari Joseph. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakannya. Lilian tahu bahwa Joseph berusaha mendekati Mandy, tapi dia malah memutuskan untuk membebaskan saingannya dari penjara demi Mandy. Cynthia juga tidak menyangka Joseph akan berkata seperti itu. Padahal, Harvey sering tidak menghormatinya. Apakah dia membalas kejahatan dengan kebaikan? Tuan muda ke-13 tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Di mata Cynthia, Joseph seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Harvey, atau setidaknya duduk di pinggir sambil menonton. Siapa sangka orang seperti itu akan melakukan segalanya demi membantu saingannya? Apakah ada motif tersembunyi? Ataukah ia benar-benar membalas keburukan dengan kebaikan? Lilian terdiam membeku sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Joseph. Anda benar-benar orang yang berpikiran terbuka, Tuan Muda. Luar biasa. Bab 3213. Tidak heran Anda adalah salah satu pria paling berpengaruh di Floodwell di usia yang begitu muda. Saya akan lega jika Mandy Zimmer bisa bersama Anda. Lilian Yates tidak menyukai sikap palsu Joseph Bauer, tetapi dia masih dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Joseph adalah pria yang menyukai kedok, Lilian akan bisa menjalani hidupnya dengan penuh kemewahan jika Mandy menikah dengannya. Lilian menatap Mandy dengan ekspresi pahit di wajahnya tanpa berpikir dua kali. Oh, Mandy. Kamu harus menghargai pria di depanmu. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi jika tidak. Mandy mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti apa yang Joseph coba lakukan. Kata-kata Joseph sama sekali tidak masuk akal. Seolah-olah dia hanya bermimpi. Joseph menunjukkan senyum tipis setelah mendengar pujian Lilian. Kau terlalu baik, Bibi Lilian. Ini bukan masalah sama sekali. Selama Mandy bisa bahagia dan meninggalkan masa lalunya, ini semua akan berharga bagiku. Setelah itu, Joseph menatap Mandy dengan mata penuh kerinduan. Jika kamu mengucapkan kata itu, mantan suamimu akan segera dibebaskan. Aku bersedia melakukan ini hanya untukmu. Cynthia Zimmer menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Rachel Hardy sangat waspada. Katakan saja ya, Mandy. Seru Rachel dengan tatapan pahit. Harvey akan mati jika tidak. Kamu harus memutuskan hubungan dengan pria itu begitu dia keluar. Jangan biarkan tuan muda ke-13 mereka jatuh. Jika kamu bertanya kepadaku, seorang pembunuh seperti Harvey seharusnya sudah mati. Tapi karena tuan muda ke-13 berkata demikian, demi kepentingannya, aku tidak akan menghentikanmu untuk menyelamatkan bajingan itu. Aku bersedia bersaksi bahwa Harvey memang mengobrol denganku. Bajingan itu pasti beruntung. Lilian menghela nafas. Dia sangat ingin mengakhiri hidup Harvey.
Tapi cara Joseph mengubur kapak sekali dan untuk semua juga cukup bergerak. Jika Mandy menerima bantuannya, tidak akan ada cara baginya untuk menolak perasaannya setelah ini. Lilian bahkan bisa melihat dirinya berada di keluarga berperingkat teratas saat ini. Mandy merenungkan situasi sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak perlu. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya, Bu. Dan Tuan Muda, saya tidak perlu Anda melakukan apapun untuk saya. Saya percaya bahwa Harvey tidak bersalah. Hukum akan memberinya keadilan. Saya yakin itu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi, saya akan menyelamatkan suami saya sendiri. Lilian membeku setelah mendengar kata-kata Mandy. Dia tidak bisa mengerti mengapa Mandy begitu mempercayai Harvey. Cynthia dan Rachel saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Joseph, tetapi untuk beberapa alasan, mereka merasa lega. Joseph, yang sebelumnya menunjukkan senyum hangat, langsung berdiri membeku. Tatapan dingin melintas di matanya saat ekspresinya menjadi kaku. Ruby Murray yang berdiri tidak terlalu jauh juga menunjukkan raut wajah yang jauh. Bab 3214. Sementara keadaan di luar benar-benar kacau, Harvey York justru sedang tidur siang di dalam ruang interogasi. Sejak dia dibawa masuk, tidak ada satu orang pun yang menanyainya. Kantor polisi Floodwell tampaknya lebih fokus mengumpulkan bukti dari tempat kejadian perkara dan mendengarkan kesaksian, dipandu oleh beberapa ahli. Akibatnya, Harvey benar-benar diabaikan. Tidak diketahui apakah ini bagian dari taktik psikologis, atau mereka memang hanya mencoba mengumpulkan cukup bukti agar Harvey tidak punya kesempatan membantah tuduhan. Apapun alasannya, Harvey telah dibiarkan sendiri cukup lama. Namun, Harvey tampak tak terganggu. Setelah tidur siang sejenak, ia mulai menyusun potongan-potongan kejadian yang baru saja terjadi. Jelas, ada seseorang di balik kematian Ezra Bauer, Dylan Bowie, dan Jordan Bowie. Hanya segelintir orang yang punya pengaruh cukup besar untuk mengendalikan peristiwa sebesar ini di Floodwell. Yang membingungkan adalah, meskipun Harvey adalah tersangka utama, akan sangat sulit membunuhnya dalam situasi seperti sekarang ini. Secara hukum, jika tidak ditemukan bukti kuat dalam 48 jam, Harvey akan dibebaskan. Tapi tidak diragukan lagi, musuhnya pasti telah menyiapkan rencana lanjutan. Joseph mungkin membeli seluruh kantor polisi hanya untuk memohon padaku sekarang. Dia tidak hanya berusaha membantu Mandy, tapi juga mencoba menjatuhkan reputasiku sepenuhnya. Dia ingin aku melarikan diri dari hukum, agar bisa dipaksa keluar dari posisiku sebagai kepala penegakan hukum Longman. Rencana yang halus. Setelah menganalisis situasinya, Harvey jadi semakin tertarik pada Joseph, seseorang yang mungkin memang berada di balik semua ini. Orang-orang Floodwell biasanya menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tapi rencana Joseph ini, terlalu halus untuk standar mereka. Brak. Pintu ruang interogasi mendadak didorong terbuka. Seorang inspektur pria dan wanita masuk, lalu duduk di depan Harvey. Sudah cukup. Bentak sang wanita. Akui semuanya sekarang juga, Tuan York. Kami punya semua bukti. Tidak ada gunanya menyangkal. Bahkan sebelum interogasi dimulai, inspektur wanita itu sudah menyerang Harvey dengan nada tinggi. Biar ku beritahu kau sesuatu. Aku Vivian Hall, teman kuliah Mandy. Kami juga sahabat dekat. Aku yang menangani kasusmu di sini. Mandy bahkan tidak menghubungiku ketika dia dijebak, tapi hari ini dia menelepon dan memintaku menjagamu. Dia tidak ingin siapapun menyakitimu. Dia benar-benar percaya bahwa kau tidak bersalah. Tapi lihat dirimu sekarang. Mandy adalah wanita paling sial di dunia karena menikahi menantu bajingan sepertimu. Yang bisa kau lakukan hanyalah membawa masalah bagi semua orang di sekitarmu. Mandy adalah salah satu wanita tercantik yang pernah ada, tapi dia harus menanggung penderitaan ini karena kau. Tidak hanya kau gagal membahagiakannya selama pernikahan, kau bahkan masih melekat padanya setelah bercerai. Kenapa orang sepertimu masih ada di dunia ini? Lebih baik kau tahu apa yang terbaik untukmu, dan segera mengaku. Bab 3215.
Vivian Hall menunjukkan ekspresi serius sambil berteriak lantang. Katakan semuanya padaku. Mengapa kau membunuh mereka? Bagaimana kau membunuh mereka? Orang seperti apa yang kau bunuh? Katakan. Aku ingin semua rinciannya. Hukum akan memberimu keadilan. Harvey York menatap Vivian dengan penasaran. Kau tidak memiliki bukti bahwa aku telah membunuh siapapun kan? Apakah kau akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku tidak membunuh siapapun? Inspektur pria itu terdiam sebelum akhirnya tertawa dingin. Rekaman itu jelas menunjukkan kau ada di lokasi kejadian. Kau juga punya motif untuk melakukan hal itu. Apa gunanya menyangkal sekarang? Harvey mengangkat bahu. Itu hanya prasangka. Jangan katakan bahwa orang dalam rekaman itu bukan aku. Kalaupun memang aku, kehadiranku di sana tidak membuktikan apapun. Mungkin aku hanya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan. Selain itu, Jordan Bowie telah memusuhi banyak orang di Floodwell. Wajar saja kalau ada orang yang menginginkan kematiannya sejak awal. Cukup. Berhenti menyangkal. Inspektur pria itu membanting meja dengan keras hingga asbak terlempar. Kami tahu segalanya. Kaulah yang membunuh semua orang itu. Kami hanya bertanya karena itu prosedur. Kau yang melakukannya. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Harvey tetap tenang. Aku tidak melakukannya. Aku tidak punya apapun yang perlu dipermalukan. Hehehe. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Banyak orang melihatmu mengancam Jordan tepat di depan kantor polisi kemarin. Apa gunanya menyangkal semuanya sekarang? Ucap Vivian dengan tatapan dingin. Kau telah melakukan kejahatan keji, Harvey. Ini juga berdampak buruk pada kota ini. Aku benar-benar mencoba membantumu, tapi kau bahkan tak mau mengatakan apapun. Tak ada penyesalan sama sekali. Tentu saja, Vivian sesekali menghubungi Mandy Zimmer. Itulah sebabnya dia tahu seperti apa menantu yang tidak berguna itu, seorang menantu yang menumpang. Dia percaya bahwa Harvey memang membunuh orang demi membuktikan diri. Dia bilang seseorang mencoba menjebaknya. Dia pikir Jordan itu gila atau apa. Dia mengorbankan seluruh keluarganya hanya untuk melakukan hal seperti ini. Harvey tak ingin berbicara lebih jauh dengan Vivian. Sebagai warga negara H, aku setidaknya memiliki hak untuk menelepon seseorang kan? Diam. Kami sudah mencatatnya di sini. Cukup bicara soal hak sipil. Wajah Vivian langsung berubah masam. Kau pikir kau bisa melakukan apa saja karena aku terlalu baik padamu. Yang harus kulakukan hanya mengatakan yang sebenarnya. Tugasmu adalah memverifikasinya. Apa aku salah? Aku ingin menelepon seseorang sekarang. Sebelum mengakui kesalahan, kalian tidak punya hak untuk mengambil hak itu dariku. Kalian boleh dengarkan juga. Aku tidak keberatan. Tentu saja, kalian juga bisa menolak hakku. Tapi aku akan mengajukan pengaduan jika itu terjadi. Benarkah? Vivian tertawa dingin. Kau pikir kau paham hukum? Kau seharusnya tahu bahwa melanggar hukum secara sengaja akan membuatmu dituntut. Biar ku beritahu kau sesuatu. Tidak peduli siapa yang kau hubungi. Aku tidak akan pernah menjadi penyelamatmu. Bab 3216. Harvey York memandang Vivian Hall dengan tenang. Kau tidak punya hak untuk menjadi pelindungku. Kau tidak punya kekuatan, juga tidak punya status. Hehehe. Apa aku tidak cukup pantas menjadi pelindungmu? Kau bicara seolah-olah kau adalah orang luar yang benar-benar berkuasa di Floodwell. Vivian tertawa marah sambil menggertakkan giginya. Hubungi dia sekarang. Aku ingin lihat seperti apa dukunganmu itu. Menantu rendahan ingin pamer di hadapanku seperti pahlawan. Sungguh lelucon. Harvey hanya tersenyum dan memikirkan seseorang sebelum menekan tombol panggilan. Bip bip bip. Panggilan tersambung, tapi tidak ada suara dari seberang. Harvey sama sekali tidak terganggu. Ia mengetuk layar 3 kali dengan ringan dan menunggu dengan sabar. Nada suara bersemangat namun gugup terdengar dari seberang. CEO York, apakah itu Anda? Sudah lama. Aku tak menyangka kamu masih mengingat sinyalku, Ansel Torres. Anda bercanda, CEO York. Seru orang di seberang dengan hormat.
Saya tidak akan melupakannya, bahkan kalau saya lupa nama saya sendiri. Vivian menunjukkan ekspresi kesal. Kau pikir ini kafe atau apa? Ini bukan tempat atau waktu untuk bersantai atau bernostalgia. Aku beri kau 1 menit lagi. Setelah itu, kau harus jawab pertanyaanku. Pria di seberang telepon menyipitkan mata. Apakah kebetulan Anda berada di Floodwell, CEO York? Ya, aku di kantor polisi Floodwell. Aku butuh bantuanmu. Aku sedang dalam masalah. Jawab Harvey jujur. Kantor polisi Floodwell. Pria itu tampak sedikit marah. Apa yang terjadi? Mereka menuduhku membunuh seluruh keluarga Bowie. Jawab Harvey langsung. Saya sedang menuju ke sana. Mohon tunggu saya. Setelah menutup telepon, Vivian mengambil kembali ponselnya dan memandangi nomor yang tadi dengan ekspresi mengejek. Ansel. Siapa itu? Aku yakin dia hebat. Kau minta bantuan. Dan dia akan datang sekarang. Untuk apa semua itu? Kau pikir kau bisa menakutiku hanya dengan 1 panggilan telepon? Sungguh konyol. Kalau itu bukan salah satu temanmu yang tak berguna, aku akan menelan ponsel ini bulat-bulat. Inspektur pria di dekatnya menunjukkan ekspresi mengejek. Seorang pria yang bahkan tidak diakui oleh ibu mertuanya sendiri pasti tidak mengenal orang sehebat itu. Harvey tersenyum tenang. Kalian semua tahu tentang keluarga Torres kan? Namanya Ansel Torres. Kalau aku tidak salah, dia adalah atasan kalian kan? Ansel Torres. Direktur Torres. Vivian membeku sejenak sebelum tertawa sinis. Setidaknya berpura-puralah lebih masuk akal. Kau pikir kami tidak tahu nomor teleponnya? Kau pikir bisa menekan nomor acak dan mengklaim itu dia? Kami ini bukan orang bodoh. Untuk apa berpura-pura seperti itu? Aku masih tidak mengerti kenapa Mandy memutuskan menikah denganmu. Dia bahkan memintaku melindungimu. Apa gunanya mempertahankan pria rendahan seperti dirimu? Bab 3217. Kejujuran itu penting, nak. Kata inspektur pria itu. Setidaknya lakukan riset sebelum mencoba membodohi orang seperti kami. Kau bahkan tidak tahu nomor Direktur Torres, tapi berani-beraninya berpura-pura menelepon dia. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah legenda hidup dalam kekuatan militer negara ini, pengawal pribadi kepala instruktur saat berada di SWAT camp. Kepala instruktur sendiri yang melatihnya. Direktur Torres membunuh dewa perang dari Island Nation di medan perang Euro-Amerika seorang diri. Karena pencapaiannya itu, dia menjadi direktur kepolisian Floodwell di usia yang sangat muda. Dia adalah tokoh penting dalam lingkaran atas sosial Floodwell. Kau pikir kau tahu nomor telepon orang seperti itu? Kau pikir kau bisa memerintahnya? Kau pikir kau siapa? Kepala instruktur itu sendiri. Harvey hanya menampilkan senyuman tipis saat mendengar rentetan hinaan itu. Bagaimana kalau aku katakan bahwa akulah dia? Cukup. Tidak bisakah kau berhenti mencemarkan nama baiknya? Vivian menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Kepala instruktur adalah tulang punggung bangsa. Aku bisa saja menjebloskanmu ke penjara hanya karena mempermainkannya. Aku katakan sekarang. Jika kau memang kepala instruktur, aku akan menjadi pelayanmu seumur hidup dan membawakan teh untukmu setiap hari. Namun, setelah mendengar itu, Harvey sama sekali tidak merasa canggung. Ia hanya tersenyum dan menjawab. Kau terlalu temperamental. Aku tidak suka pelayan seperti ini. Sudahlah. Kau benar-benar berhayal. Wajah Vivian langsung menghitam. Cukup omong kosongnya. Kalau kau tidak mau mengakui kejahatanmu, aku akan punya banyak waktu luang untuk mengurusmu setelah ini. Setelah 48 jam, kita akan menginterogasimu lagi. Kita lihat siapa yang menyerah lebih dulu, kami atau menantu yang menumpang. Vivian lalu berdiri dengan marah, mengemasi barang-barang di meja, lalu menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Kami akan makan dulu sebelum kembali bermain-main denganmu. Tunggu saja. Atau kau bisa menunggu Direktur Torres untuk menyelamatkanmu. Vivian kemudian memberi isyarat pada inspektur pria untuk menyalakan pendingin ruangan, lalu menuangkan secangkir kopi berbau tengik di depan Harvey. Inilah cara mereka menangani tersangka yang keras kepala.
Vivian yakin Harvey akan segera mengaku. Namun, Harvey hanya tersenyum tenang tanpa berkata apapun, lalu mulai tidur siang sambil bersandar di kursi. Hei, masih berpura-pura juga. Tidak ada yang menyelamatkanmu. Kau masih menganggap dirimu orang penting. Kau akan menyerah saat tak ada harapan lagi. Aku yakin itu. Vivian tertawa dingin, membanting pintu, lalu pergi bersama rekannya. Tepat ketika mereka sampai di depan pintu, terlihat sebuah mobil Audi A6 terparkir di luar. Nomor polisinya sangat mencolok. Ini jelas berasal dari markas kepolisian yang lebih tinggi. Vivian dan rekannya langsung gemetar saat melihat plat nomor tersebut. Pemilik mobil itu tidak lain adalah orang nomor 1 di kepolisian Floodwell. Tak lama kemudian, seorang pria tampan berusia 20-an keluar dari kursi belakang. Direktur termuda dalam sejarah kepolisian Floodwell, pria yang setara dengan dewa perang, Ansel Torres, baru saja tiba. Bab 3218. Ekspresi Ansel Torres semakin buruk saat ia melangkah maju. Jantung Vivian Hall dan rekannya berdetak kencang sebelum mereka mendekati Ansel. Direktur Torres, apa yang membawa Anda ke sini? Vivian merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin ini benar-benar terjadi kan? Apakah kau menangkap seorang pria bernama Harvey York? Tanya Ansel dengan suara dingin, tanpa membuang waktu. Di mana dia? Aku harus menemuinya sekarang juga. Keringat dingin menetes dari kepala Vivian dan rekannya sementara mata mereka berkedut. Ini nyata. Semuanya nyata. Harvey benar-benar menelepon Direktur Torres. Dia sampai di sini hanya dalam 10 menit. Tapi, kenapa Anda tidak menghubungi saya saat tiba di sini, CEO York? Kalau saudara-saudara dari SWAT Camp tahu bahwa Anda ditahan di sini, mereka akan menghancurkan seluruh rumah saya. Ansel muncul di ruang interogasi 5 menit setelah membaca dokumen kasus. Ia berdiri dengan hormat di samping Harvey sambil menunjukkan senyum pahit. Ia bahkan tidak berani duduk. Setelah menyeruput teh pemberian Ansel, Harvey tersenyum. Aku sudah pensiun selama 3 tahun penuh. Tidak perlu membahas hal itu lagi. Aku datang ke sini secara kebetulan. Itu sebabnya aku tidak menghubungimu sebelumnya. Tentu saja, aku tidak ingin mengganggu ketenanganmu kalau tidak terpaksa. CEO York. Seru Ansel dengan ekspresi gembira. Kalau perlu, panggil saja aku dengan nama. Harvey memotong ucapan Ansel. Ia tidak ingin mengungkap identitas aslinya saat ini. Ansel ragu sejenak. Saya senang Anda ada di sini, Tuan York. Namun, situasinya memang cukup rumit. Harvey membuka matanya dan memandang Ansel. Apakah kamu pikir aku juga yang membunuh seluruh keluarga Bowie? Tentu saja tidak. Jawab Ansel sambil menggeleng. Saya tidak butuh bukti untuk tahu bahwa orang seperti Jordan Bowie tidak layak membuat Anda turun tangan. Dia sama sekali tidak layak. Tapi, kasus ini memang cukup rumit. Saya sudah membaca dokumennya sebelum datang ke sini. Semuanya saat ini mengarah kepada Anda. Situasinya sangat berbahaya. Harvey tertawa kecil. Aku tidak akan berada di sini kalau bukan karena itu kan. Tidak ada alasan untuk memanggilmu sebelumnya. Kalau tebakanku benar, sangat mungkin Joseph Bauer terlibat dalam masalah ini. Dia pasti sedang memohon untuk membebaskanku secara pribadi saat ini kan. Ansel terdiam sejenak sebelum menelepon seseorang. Anda benar. Dia muncul dan menyuap beberapa penyidik untuk membuat bukti palsu agar Anda tidak dituntut. Kalau itu berhasil, Anda akan dibebaskan tanpa luka sedikit pun. Tapi, meskipun hukum menyatakan Anda tidak bersalah, orang-orang di sini tidak akan berpikir demikian. Anda akan berada dalam masalah besar jika itu terjadi. Floodwell sangat berbeda dari tempat lain. Tempat ini seperti dunia bawah tersendiri. Masih ada cara lain untuk menghadapi seseorang jika hukum tidak bisa menyentuhnya. Bab 3219. Benar. Bahkan Joseph Bauer berhasil meyakinkan mertua Anda untuk membela Anda. Lanjut Ansel Torres. Tapi istri Anda menolak tawaran itu. Sudah kuduga. Harvey York tersenyum dan mengangkat bahu setelah mendengar kata-kata itu.
Sepertinya tuan muda ke-13 benar-benar ingin aku mati. Dengan cara itu, dia bisa membuat kesan baik di mata Mandy Zimmer, membuatnya berpikir bahwa dia pria baik. Di sisi lain, dia ingin mencegahku dihukum oleh hukum. Dengan begitu, dia bisa menggerakkan orang-orang dari dunia bawah untuk membalaskan dendam Jordan Bowie. Selain itu, meskipun dia tidak melakukan itu, dia bisa menggunakan bukti palsu sebagai alat tawar untuk mengendalikanku. Jika aku tidak mengikuti perintahnya, dia akan membongkar semuanya ke publik dan memojokkanku. Keluarga Bauer mengendalikan media. Pada saat yang sama, mereka didukung oleh sebagian besar dunia bawah Floodwell. Bahkan 6 geng memiliki hubungan erat dengan mereka, apalagi Longman dan Istana Emas. Ansel menunjukkan ekspresi dingin. Jika Joseph berhasil, dia akan mendapatkan keuntungan. Entah membuat Anda tunduk, atau menghabisi Anda sekaligus. Licik sekali bajingan itu. Tidak heran dia masih bisa naik di keluarga Bauer ketika tuan muda pertama dan ke-7 sedang berebut kekuasaan. Orang ini tampak lembut dan sopan, bagaikan talenta utama generasi muda. Saya tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal sekeji ini di belakang semua orang. Ansel menarik napas dalam. Sebagai orang dari kalangan atas Floodwell, ia sering berinteraksi dengan Joseph. Jika mengingat kembali, Ansel merasa ada rasa takut yang mengintainya. Ia memperingatkan dirinya sendiri untuk sangat berhati-hati jika bertemu Joseph lagi. Kalau tidak, dia bisa jatuh ke dalam perangkapnya tanpa menyadarinya. Benar. Sikap baik Joseph bahkan jika dia tidak menerimaku sedikit pun, akan benar-benar menghancurkanku. Harvey tampak acuh tak acuh. Dan jika tidak, dia bisa menggunakan ini sebagai alat untuk menekan. Dia orang yang cukup ambisius. Ansel mengernyitkan dahi. Jadi maksud Anda? Ia tersenyum. Aku tidak membawamu ke sini untuk menyelamatkanku. Aku ingin kamu menegakkan hukum dengan adil. Jangan biarkan siapapun menghancurkan bukti. Pastikan juga tidak ada kesaksian yang diubah. Lakukan semuanya sesuai prosedur. Jangan lakukan hal yang berbeda hanya karena identitasku. Semua orang setara di mata hukum. Jangan libatkan orang baik dalam masalah ini. Jangan biarkan orang jahat lolos begitu saja. Harvey menyipitkan matanya. Mandy cukup luar biasa. Bahkan sekarang, dia tahu lebih baik daripada percaya penuh pada hukum. Aku akan benar-benar celaka jika dia juga sampai tertipu. Jangan khawatir, Tuan York. Saya sendiri yang akan menangani kasus ini. Tak akan ada yang bisa mengacaukannya. Ansel menarik napas dalam. Meski begitu, ini adalah situasi yang sangat genting bagi Anda sekarang, jika melihat dari bukti yang ada. Akan sangat sulit bagi Anda untuk keluar dari situasi ini tanpa luka sedikit pun. Ansel tahu bahwa identitas Harvey saja cukup untuk mengatasi segalanya dan bahkan membuatnya keluar dari penjara. Tapi, nama Harvey akan selamanya tercoreng jika mereka menggunakan taktik sekuat itu. Bab 3220. Dengan pemahamannya, Ansel Torres tahu bahwa Harvey York tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Sulit menemukan bukti yang bisa membantuku sekarang, kata Harvey dengan tenang. Tapi kita seharusnya bisa menemukan celah dalam rekaman itu. Rekaman itu. Ansel menyipitkan mata. Harvey mengangguk. Tidak banyak orang di sini yang mengetahui seni penyamaran kan? Ansel merenungi situasinya. Demon Monk dari India. Sepanjang sejarah, Floodwell selalu menjalin hubungan baik dengan India. Para Demon Monk itu secara berkala mewariskan dharma mereka kepada masyarakat Floodwell. Dan yoga mereka mampu mengubah penampilan seseorang sepenuhnya. Ini adalah celah. Biar saya yang tangani. Tepat saat Ansel hendak meninggalkan ruangan. Bam! Ruang interogasi tiba-tiba dibuka dengan tendangan. Sekitar 8 orang mengiringi seorang pria berbaju jas. Aura bangsawan terpancar dari pria itu. Usianya paling tua 30 tahunan, tapi auranya sangat menonjol. Jelas, dia adalah pria dengan masa depan cerah. Vivian Hall dan yang lainnya juga berdiri di belakangnya. Harvey memandang santai ke atas dan melihat bahwa pria itu mirip dengan Ansel, tetapi dengan kepribadian yang lebih tenang.
Seluruh ruangan terasa lebih dingin karena kehadirannya. Para penyidik di belakangnya gemetar ketakutan sambil menutup mulut mereka. Ansel tertegun sejenak sebelum berteriak. "Oh, kenapa kamu ada di sini?" Kemudian, ia menoleh ke Harvey dan menjelaskan situasinya. "Ini saudara laki-lakiku, Tuan York. Dia adalah orang nomor 2 di Floodwell, Nelson Torres." Harvey menyipitkan mata saat ia memperhatikan Nelson dengan rasa ingin tahu. Nelson sama sekali mengabaikan Harvey dan menatap Ansel dengan tatapan dingin. "Bagaimana mungkin aku tidak datang ketika kau menyalahgunakan kekuasaanmu sendiri? Kau sendiri bekerja di bawah kepala instruktur. Kau adalah direktur kepolisian Floodwell. Ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh kau lakukan. Kau, lebih dari siapapun, harus memahami itu. Kau akan mempermalukan seluruh keluarga, termasuk aku, jika terus bertindak seperti ini." "Nelson, sebenarnya Tuan York," jawab Ansel refleks. "Diam. Aku tidak ingin mendengarnya," teriak Nelson dengan marah. Ia menyilangkan tangan dan berjalan ke arah Harvey dengan tatapan dingin. "Kau Harvey kan? Aku sudah memeriksa identitasmu sebelum datang ke sini. Kau hanyalah menantu yang menumpang dari keluarga Jin Mordu. Tapi sekarang, karena kau melakukan kejahatan besar di sini, kau harus bertindak sesuai hukum. Aku tidak peduli bagaimana kau bisa mengenal saudaraku, tapi sebaiknya kau selesaikan kekacauan ini sendiri. Keluarga Torres tidak akan membiarkan nama kami tercemar. Jangan coba-coba menyeret saudaraku ke dalam masalah ini. Kau hanya akan mencelakai dirimu sendiri lebih jauh." Seorang menantu yang menumpang mencoba menyeret saudara kandung Nelson ke dalam kejahatan yang begitu keji. Sudah tentu dia tidak akan terkesan dengan orang seburuk itu. Dia tidak akan pernah membiarkan pengaruh seburuk itu menyentuh keluarganya. Itulah sebabnya dia langsung datang ke kantor polisi begitu mendengar kabarnya. "Tuan Torres kan? Kau benar-benar salah besar.